Kita hidup di zaman yang bener-bener mudah untuk mencari sebuah informasi. Terlalu mudah malahan. Kayak lo bahkan gak perlu bayar orang buat tahu cara mencukur bulu pantat yang baik dan benar. Tapi somehow, entah bagaimana bisa, hal sesimpel ogo-ogo aja bisa disimpulin sebagai praktik satanisme sama orang-orang dari negara maju ini. Bro, what the fuck? Selamat datang di Yeping Jojor, video dimana gue bakal bacotin apa aja yang pengen gue bacotin. Jadi waktu gue lagi asik makan stoples sagu keju yang gak laku di hari raya, gue nemu salah satu konten di internet yang nunjukin salah satu budaya Bali alias ogo-ogo. Gue peduli karena gue adalah salah satu penikmat kebudayaan ini dari gue kecil. Ya tentu gue bangga gitu ya kan. Finally budaya gue dinotis orang luar. Tapi waktu lihat komen, isinya orang nyebut semua. Oke lah, masih boleh lah ya. Ini tuh hal yang wajar dilakuin sama orang yang selalu inget Tuhan. Tetap respect gue mah. Tapi ini semua jadi masalah ketika gue nemu ada orang yang nyimpulin kalau ogo-ogo itu adalah ritual satanisme. Google itu gratis by the way. Aturan menjadi orang bodoh yang baik itu sesimpel diem dan belajar, bukan malah bacot dan ngerasa benar. Jadi komen di sini tuh nampilin orang bernama Zoe. Zoe. Entar ini phone apa anda? Jadi Zoe di sini nyuruh orang-orang di komen buat stop ngasih komen yang gak sopan pada kebudayaan orang lain. Lo tahu dia dibales apa? Yoi, kebudayaan festival setan kan? Seperti yang gue bilang, another level of dongo. Mungkin di sini ada yang nggak tahu. Kenapa sih budaya ogo-ogo itu menampilkan makhluk-makhluk yang seram? Koreksi gue kalau salah. Ogo-ogo itu dibuat untuk melambangkan sifat buruk dari manusia kayak serakah, sombong, amarah, dan lain-lain gitu ya kan? Itulah kenapa di akhir acara ogo-ogo ini tuh dibakar. Enggak disimpan terus dijadiin pajangan. Dibakar coy. Dan itu tuh untuk melambangkan penyucian diri manusia dari sifat-sifat buruk barusan. Sisi sataniknya dari mana coba? Brody, gue dari umur 7 tahun juga udah tahu kalau ini tuh cuma kebudayaan doang. Masa lau kalah sama gue waktu masih umur 7 tahun dah. Bukan cuma dia by the way, banyak juga orang yang kurang lebih komen hal yang sama kayak bilang kalau itu demonik lah. Terus ada yang ngira kalau itu buat persembahan setan lah. Asal lo tahu, gue bikin konten kayak gini tuh harus mikir ulang seharian karena gue takut video gue bakal bikin perpecahan. Sedangkan orang-orang kayak gini entah kenapa bisa seenak jidat bapaknya ngetik beginian tanpa mikir tentang perasaan pembacanya. Bahkan gue yakin 100% mereka nggak sekalipun nyentuh Google buat nyari info tentang apa itu ogo-ogo. Brody, AI aja masih mikir. Lah lo manusia udah dikasih otak dari Tuhan masa masih nggak mau dipakai? Orang-orang kayak barusan ini sebenarnya cuma anomali coy. Jadi ya jangan terlalu dibawa serius sampai ngira kalau orang luar tuh emang dongo semua kayak orang-orang yang gue katain barusan. Ini jujur lama-lama gue jadi kedengeran kayak pemimpin suatu instansi yang dikit-dikit nyalain oknum sih ya. Tapi ya kalian paham lah maksud gue apa. Respon orang luar yang gue temuin ini tuh sebenarnya lebih ke arah takut sih ya. Yang dimana ya wajar aja. Dikarenakan ogo-ogo emang dibuat biar kelihatan serem. Kalau nggak serem namanya bukan ogo-ogo dong. Itu mah namanya action figure raksasa kocak. Banyak dari mereka di sini yang suka desainnya, detailnya, atau bahkan temanya. Banyak dari mereka juga mau ngelakuin riset lebih dalam buat ngejelasin apa itu ogo-ogo biar orang lain nggak salah paham. Andai dunia dipenuhi orang-orang kayak gini, mungkin dunia nggak bakal jadi tumpukan sampah yang kita tinggalin sekarang.